minum. Tapi dia bisa ngukur. Kalau saya nanti sholat subuh, waktunya sholat subuh, dia harus sholat subuh. Berarti minumnya setengah itu gelas bisa gitu. kehitung nanti dia sama dia. Takarannya segini nih, nanti pas subuh tuh saya sadar. Lalu dia menuju junub, Bisa ya diikut. sholat. Lah itu orang Banten itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Keajaiban ada bagi siapa yang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Mirdan. Baik. Kang aja kayaknya nih. Kang, oke. Kalau Kang Pak Mirdan. ketuaan kayaknya. Iya, karena ngeliat Kang Mirdan ini emang charming ya, awet muda gitu kan. Padahal sih umur kita nggak terlampau jauh ya Pak Mirdan ya. Ya, anyway, terima kasih Pak Mirdan udah menyempatkan waktunya datang ke Jalan Keajaiban. Siap. Kita yang terima kasih nih, Ustaz. Saya terutama terima kasih nih. Ketujuh berarti nih, orang ketujuh yang diundang di Jalan Keajaiban. Oh, dihitung ternyata. Iya, 7. Oh, 9. Oh, tapi yang upload baru 7 berarti. Oh iya? Iya 9 kan? ya? Tadi pagi baru nambah 1 deh. Oh, 1. Oke. Ada Ustaz Ardi, keren-keren semua yang diundang, Dr. Chris. Ya, bukan berarti orang-orang yang terdahulu lebih baik, tapi bisa jadi siapa yang jauh lebih manfaat itulah yang terbaik. Oh itu Ya kan? dia, Iya. kata kuncinya tuh. Jadi kadang-kadang angka itu bukan apa-apa gitu ya, nah, karena kuantitas, tapi bicara kualitas. Nah mudah-mudahan Pak Mirdan hari ini di Jalan Keajaiban bisa ngasih value nih ke teman-teman tentang track recordnya, pengalamannya gitu kan. Ya sharing ilmu juga boleh gitu kan. Sharing kepedihan juga boleh, cuman nanti kita obati dengan kopi spesial kita lah. Oi, keren, itu dia tuh. Kopi yang ditunggu-tunggu di Jalan Keajaiban. Kopi ajaib itu. Kopi yang belum di-launching sampai sekarang. Oke. Pak Mirdan ini adalah seorang konsultan, trainer ya. Di Magnet Rezeki juga jadi trainernya gitu kan. Nah tapi akhirnya nyemplung di Magnet Rezeki itu gimana ceritanya Pak? Kan bicara konsultansi, bicara training, apalagi backgroundnya termasuk yang saat ini dikelola itu kan perusahaan yang memang di bidang jasa konsultasi K3 ya. Betul. Keselamatan, kesehatan, dan kesehatan kerja K3. Nah itu boleh cerita dulu Pak Mirdan sebelum akhirnya nyemplung di Magnet Rezeki gimana tuh? Oke, berarti perjalanan sebelum kenal Magnet Rezeki dulu tergabung di Muslim Milioner, Masih Santosa. Oh iya, gitu. iya. Jadi awal kali ketemu Pak Nas tuh di situ di Muslim Milioner. Jadi Mas Ipo ngundang Pak Nas. Oke. Nah, dulu Pak Nas naik panggungnya masih pakai kopiah. Yang diceritainnya tentang properti Islami gitu ya. Properti Islami yang syariah pertama gitu di Indonesia waktu itu di brandingnya. Beliau cerita itu. Nah, kesini terus ngikutin gitu, dilihat-lihat kok enak gitu, dirasa-rasa kok renyah nih bahasanya gitu. Akhirnya klik di situ tuh. Alhamdulillah. Dari situ tapi menghilang lagi, nggak ngikutin lagi. 2016 baru ngikutin lagi Pak Nas. Gitu, ngikutin lagi Pak Nas. 2016? 2016 ngikutin Itu lagi. Kang Mirdan udah nyemplung dalam dunia usaha waktu itu? Udah karena ya? 2012 pun udah usaha. Mirdan itu mulai usaha itu 2009. Oke. Jadi 2007 lulus kuliah, 2007 itu juga kerja di Jakarta di Cuman karena ada kejadian tuh waktu itu Lebaran nggak boleh libur. Lebaran kalau libur. Kata ibu bilang ya kan, kalau mama udah meninggal, apakah kamu mau ngegali kuburan mama kalau Lebaran katanya? Mumpung ada katanya, mumpung ada, makanya udah keluar aja. Padahal itu di Telkom Multimedia
nggak mudah buat tesnya beberapa kali kan gitu ya. Iya. Malah kalau misalkan saya kan backgroundnya teknik elektro, orang elektro tuh mau masuk situ di multimedia, keren banget kayaknya gitu. Oh iya, prestis lah ya. Oh prestis, karena waktu itu kita ngerjain project CCTV pertama kali punyanya Mabes Polri itu. Oke. CCTV di jalanan punyanya mereka, kita ngerjain itu. Oh, waktu itu CCTV lagi mentereng lah. Oh gitu iya kan. di jalan. Nah kita itu bagian monitoring datanya CCTV biar bagaimana caranya biar bagus terus tuh itunya jalannya. Kita ingat makanya Lebaran itu nggak boleh libur. Nah sebelum puasa pas mau puasa tuh dapat gaji pertama gak dapat gaji nggak pertama tuh. Pulang dari Jakarta mau ke Kerawang. Mau ke Jakarta dan mau ke Kerawang lah, akhirnya di bis kota itu kena hipnotis. Wih, kena hipnotis. Banyak orang dihipnotis. Seingat terakhir itu pokoknya ada orang ngeluarin sapu tangan warna merah, udah nggak inget apa-apa. Dan alhamdulillahnya tuh ada yang nolong ibu-ibu. Nggak tahu gimana kejadiannya, pokoknya udah di pinggir jalan, udah nggak di dalam bis lagi. Oh, ibu-ibu itu. Lalu ibu-ibu tuh, mas katanya, bangun katanya, sadar katanya gitu. Tapi itu Pak jalan tuh? Nggak ngerasa apa-apa. Cuman terakhir yang diingat itu di bis lagi berdiri, ada orang ngeluarin itu sapu tangan warna merah itu, langsung nggak ingat. Tapi ingat berdiri. Nah terus turun, ibu-ibu bilang, itu tadi orang ngodok-ngodok tasnya katanya. Lihat dulu apa yang hilang. Dicek, oh nggak ada yang hilang Bu. Lah terus kenapa saya di sini? Tadi kayaknya dihipnotis katanya. Nah si ibu itu juga kayaknya nggak turun di situ. Dia itu emang niat mau nolong aja. Karena setelah itu dia langsung pergi naik bis lagi jalan. Lah saya ditinggalin masih bingung. Dari situ udahlah berarti ini kata mama suruh keluar, udah deh di situ langsung keluar itu di situ juga. Nggak balik lagi ke Jakarta tuh, nggak pamitan. Jadi peristiwa itu mengingatkan kepada amar atau perintah dari mama ya, udah dari orang tua gitu. Untuk kamu keluarlah gitu. Mau nyari apa sih katanya, kerja gitu ya. Kalau misalkan keluarga di Lebaran nggak ngumpul sama keluarga gitu. Jadi kalau di kita tuh Lebaran tuh kayaknya penting tuh buat ngumpul tuh. Bagi orang tua kan ya. Iya, dari zaman neneknya juga. Nenek itu ada paman, adanya mama tuh. Lebaran dia malah jalan-jalan ke Padang gitu ya, kemana gitu. Pulang tuh dimarahin. Tapi emang sakral sih. Apa kata ibu kita, meskipun kadang kita nggak lihat logisnya gitu. Iya, ini kerjaan bagus. Prestisius, ini cita-cita gue gitu kan. Linear lagi emang kuliah di elektro gitu kan. Tapi tahu-tahu mama ngomong A gitu. Iya betul. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima ya. Tapi saat itu harus dikasih pelajaran gitu dulu baru. Mau nggak mau, iya karena ada trigger itu, akhirnya ya keluar. Tapi dari situ habis Lebaran nganggur dulu. Akhirnya ketemu sama orang NTT namanya Pak Servasius Esmanek. Dia orang hukum. Cerita-cerita ngobrol gitu ya. Di Kerawang kan banyak industri, kenapa nggak kita bikin perusahaan, kita kelola industri katanya. Saya nggak ngerti, paham nggak bisnis apa gitu. Dia yang ngajarin sebenarnya. Jadi guru mentor bisnis pertama mungkin dia kali ya? Iya dia karena dulu itu LOP-nya waktu masih muda itu memang pengen jadi pengusaha, tapi nanti setelah punya modal. Kita kerja dulu, harus punya modal dulu. Iya, waktu itu mindset punya modal dulu baru usaha gitu. Karena kan kalau orang tua kan PNS, PNS jadi pegawai negeri. Kalau orang tua pengennya saya jadi pegawai negeri. Ajek lah ya. Nah, ternyata nggak ada gitu. Saya ngelihatnya dulu kakaknya mamah itu kan jualan di pasar kecil, di kota kecil di Garut tuh. Tapi dalam semuanya itu yang keluarga ada yang kerja, ada yang di mana. Tapi beliau yang pertama kali naik haji. Malahan. Iya. Nah, makanya itu yang jadi penyemangat. Oh, udah deh jadi pengusaha dulu gitu. Gitu. Itu umur berapa itu, Pak? Dan memutuskan akhirnya mulai usaha karena datang seorang tadi. Aduh, umur berapa ya? Berarti tahun di bawah 30 ya? Di bawah 30. Wow. Di bawah 30. Akhirnya 2009 kita bikin perusahaan namanya perusahaan Hatake Indonesia. Hatake itu Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing. Jasa outsourcing. Jasa outsourcing. Penyedia manpower lah ya. Ya, penyedia manpower gitu. Cuman memang walaupun kita nggak motong gajinya si karyawan kita gitu ya, kita sistemnya manajemen fee. Cuman karena image-nya udah nggak bagus tuh, jadi akhirnya di perusahaan ini pun nggak bagus juga. Gitu. Kita sampai nyisain amanah miliaran. Gitu amanah. Di usia saat itu yang cukup relatif muda, Masih muda. Mulai perusahaan pertama, langsung punya utang amanah miliaran rupiah. Betul. Sama Pak Serpas itu. Emang nggak mudah sih berhadapan dengan manusia ini kan. Ini kan yang dikelola manusia. Betul. Kan?
Gitu. Kita aja yang produk gitu, based on produk retail gitu kan, dengan ada karyawan aja, dan karyawan mengolah karyawan biar bagaimana mereka semua happy gitu kan nggak mudah. Ini semuanya kan berbasis manpower ini kan, penyedia tenaga kerja gitu kan. Mungkin kayak security gitu atau enggak, kita office mainnya boy, malah di produksi. Oh gitu. Mau di produksi kita mainnya. Jadi pas mau ada peraturan outsourcing nggak boleh lagi di bidang produksi yang langsung berhubungan dengan industri, hanya boleh itu 5 bidang waktu itu ya. Security, apa namanya yang bersih-bersih itu? Cleaning service dan lain-lain tuh teman-temannya. Nah, itu kita karena salah satu faktor yang bikin kita nggak ada itu ya itu karena aturan. Aturannya jadi nggak boleh lagi tuh diproduksi. Waktu itu kita punya karyawan 5.000 tapi diproduksi semua. Masya Allah. 5.000 karyawan. Iya sih, udah kebayang kan. Itu manajemen fee-nya ya gede juga. Lumayan. Gitu. Biasanya sih tantangan terbesar bagi jasa itu kalau konsultansi yang saya pernah geluti kan juga di fee ya. Artinya kan 3 bulan sekali gitu kan. Kalau ini kan biasanya B2B basisnya kontrak gitu. Iya, kontrak. Biasanya saat invoice itu agak-agak tuh. Benar, kita sebulan sekali. Kita memang tanpa modal, Ustaz. Jadi gitu. kita kalau outsourcing lain kan mereka mau ngemodalin ya. Mau ngemodal dulu perusahaan user kita itu, klien kita itu mau kerja sama kita, salah satu yang mereka inginkan tuh mereka tuh talangin gajinya karyawan dulu. Keren lah. Kita nggak mau. Oh nggak mau? Nggak mau, kita nggak mau nalangin karena kita emang nggak punya modal. Jadi mereka bayar aja, yang mereka bayar langsung kita keluarkan lagi. Nah sisanya fee-nya baru kita nikmatin gitu. Nah waktu itu kan masih muda, masih seneng hura-hura gitu. Jadi kalau misalkan kita dulu di Karawang, masih di Karawang. Kalau main tuh ke Bandung, ke Jakarta ke Bandung tuh kayak ke kamar mandi kayaknya. Karena ngerasa lebih deket banget ya. Karena uang ada, ngapain ada, nggak ada beban hidup kan, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya gitu, poya-poya hidupnya. Anak muda poya-poya ya. Tapi pengennya mati masuk surga ya. Nah itu dia. Itu belum kenal pemaknaan rezeki dong? Belum itu ya? Belum. Walaupun udah ikut-ikutan sama Mas Ipo, cuman kan belum agamanya nggak terlalu diiniin kan, cuman sedekah kita sedekah. Kalau misalkan itu ya kita itu juga. Malah ada teman tuh, kalau dia kan senangnya minum. Tapi dia bisa ngukur. Kalau saya nanti sholat subuh, waktunya sholat subuh, dia harus sholat subuh. Berarti minumnya setengah gelas bisa gitu? kehitung nanti dia sama dia. Takarannya segini nih, nanti pas subuh tuh saya sadar. Lalu dia menuju junub, bisa ya diikut. Sholat. Nah itu orang Banten itu, orang anak ya gitu, ya terserah lu deh pokoknya. Tapi kita sholat gitu. Sakti juga. Iya, tapi tetap sholatnya ingat gitu. Makanya almarhum nenek itu bilang anak muda tuh jarang yang kaya katanya gitu. Kayak dalam mana sesungguhnya ya? Ya kayak harta lah gitu, karena uangnya habis-habis terus. Makanya coba deh buktiin katanya sama Neh bilangnya, sama Neh itu kalau misalkan anak muda tuh juga bisa kaya katanya gitu. Oh iya emang. Terus apa dulu yang harus dibeli Neh gitu? Rumah katanya. Ya udah kita mulai beli rumah, nyicil. Nyicil tiap waktu itu belum kena riba atau enggak, pokoknya ngambil KPR yang penting ada di rumah deh gitu. Walaupun itu rumah nggak diisi juga gitu. Baru 2014 setelah nikah baru tuh rumah diisi. Oh gitu. Belinya 2009, akhir 2009. Udah nikah tuh waktu itu? Belum, nikah belum 2014. Ya? Oh 2014. Itu nikahnya nggak cepet, 30 tahun baru nikah. Oh gitu. Karena senang main itu, Ustaz. Seneng main, seneng poya-poya, hidupnya nggak mau diatur sebenarnya. Makanya di awal-awal pernikahan sama istri juga sering banyak pertempuran dalam rumah tangga ini. Bukan ini. Makanya kita ganti piringnya pakai piring plastik. Iya, karena kalau yang itu kan nanti pecah nanti. Boleh merek nanti dikata aja nih nyebutin merek. Kalau yang plastik kan aman nanti gitu. Ya gitu, karena sayanya nggak mau diatur, ininya masih jiwanya jiwa bebas gitu. Jiwa bebas ya. Jadi nggak ada self controlnya, nggak mudah saat itu, uang ada gitu kan. Tapi ya usaha tadi akhirnya dampaknya malah nggak bagus juga ya. Amanah hutangnya lumayan besar. Iya, pokoknya itu kita tanggung jawab sih, kita bayar gitu dengan ada beberapa mobil, karena kita punya mobil juga yang kita sewa-sewain gitu, yang kita pakai satu ada operasional ada. Ya itu dijual-jualin untuk bayar itu amanahnya. Nah, di sisa 1,1 M lagi amanahnya ke satu perusahaan, saya tuh datang ke perusahaan itu mau menyelesaikan ini amanah gitu, mau tanggung jawab lah di situ. Nah, ketemu sama Koreanya, ditanya, "Kamu kesini pakai apa?" "Pakai mobil." "Ya udah mobilnya saya bawa aja sekarang," katanya gitu. Dan itu
datang bawa mobil, pulang tuh jalan kaki. Yang barang tuh banyak di mobil, cuman yang bisa dibawa aja karena kita jalan kaki, jadi nggak bisa dibawa semua itu barang-barang. Sampai mobil jadi taruhannya. Iya, mobil. Padahal mobilnya udah disetting mobil anak muda gitu, ada audionya apa kan kalau dibuka, kalau kita ada jeda aja gitu ya, sehari gitu kita bisa copotin dulu, tapi ya nggak ada. Iya. Sampai sekarang tuh nggak pernah ketemu lagi sama itu mobil. Akhirnya belajar dari masa-masa itu gimana sih nanti khususnya teman-teman generasi Gen Z nih, milenial yang mulai bangun usaha. Terus kan sekarang gampang banget ya untuk dapat kaya, untuk bisa kaya gitu kan. Jadi YouTuber aja udah bisa kaya gitu kan. Nah, itu kalau advice-nya kalau dari Kang Mirdan nih, kan masih milenial nih kan ya. Nah, ada kita dikit kan Gen Z nih. Ada pesan khusus nggak, pengalaman dari yang dulu udah dengan dimudahkan kaya di usia muda gitu? Ya, Yang usaha di usia muda gitu kan. Untuk kaya itu butuh perjuangan. Dulu tuh mikirnya untuk kaya itu butuh perjuangan. Kalau sekarang kan berjuang kita kan di atas sajadah ya. Kalau zaman dulu kan tetap harus fight gitu, harus gimana agar caranya kaya gitu. Nah, dari perusahaan HTK itu mikir lagi mau bikin apa lagi, karena kalau kerja di tempat orang udah nggak seneng akhirnya, nggak mau disuruh-suruh sama orang tuh kalau itu akhirnya. Nah, akhirnya mikir ada bidang peluang bisnis lagi. Oh, ternyata karena dulu itu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, akhirnya mikir di perusahaan itu setiap alatnya itu harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Itu per setahun sekali. Nah, akhirnya saya cari tahu tuh untuk dapetin lisensi itu gimana. Nah, akhirnya sekolah dulu. Sekolah lagi di Kementerian Tenaga Kerja. Udah gitu kalau sekarang mudah dapat lisensinya. Kalau dulu harus magang dulu. Nah, kita kerja dulu di sini di Jakarta nih. Di PT Wismar Inspeksindo selama 2 tahun kita belajar di situ. Belajar ilmunya gitu. Nah, itu belum nikah. Jadi kerjanya kemana-mana, ke Kalimantan, ke Pekanbaru gitu. Karena kebanyakannya kliennya ESDM tuh kliennya, kalau kebanyakan gitu ininya di bidang energi lah ya. Ya, bidang energi gitu. Kalau sekarang kita Mirdan khususnya di bidang tenaga kerjaan gitu. Nah, Kang Mirdan itu sambil belajar lah intinya. Waktu itu sebagai apa? Teknisi. Okay. Dari helper dulu karena belajar. Ini satu belajar karena pengen belajarnya, jadi helper dulu, ngangkat-ngangkat dulu barang gitu ya. Terus naik, cerita inget tuh ada kapalnya ini ConocoPhillips, kita di situ tuh ngelapin tangki dulu. Ada bejana tekan gede-gede kita lapin, karena sebelum diinspek tuh harus bersih. Nah, pernah juga ngalamin ngebersih-bersihin dulu itu. Dan udah ngakuin itu ya? Harus mau nggak mau kita mau belajar, tapi kan ini cita-cita memang boleh tinggi gitu kan. Cuma kadang kita tuh terlampau pede untuk langsung tinggi gitu kan. Pak Mirdan mau ngelakuin dari hal yang ya sifatnya kan tuh nggak bersih, kotor, di bawah banget gitu kan. Dari pengalaman bisnis sebelumnya jadi belajar gitu bahwa kita tuh kalau mau bisnis harus tahu seluk-beluknya bisnis tuh kayak gimana yang kita mau hadapi. Pokoknya dari bawah sampai atas tuh harus tahu nih. Jadi pas waktu kita merem pun gitu, kita tahu tuh kita orang lain tuh nggak jujur sama bisnis kita gitu. Atau kita lagi main pun jadi enak nih. Karena bisnis yang autopilot itu yang ada sistemnya tetap aja harus kita iniin. Tapi kalau kita tahu, misalkan meriksa satu alat itu berapa lama gitu. Jadi kita ketahuan tuh orang tuh kalau misalkan jam segini belum pulang, berarti ngapain gitu. Gitu. Karena kan kita pakai chemical juga. Kalau chemicalnya habisnya banyak, itu berarti dipakai apa? Karena dulu tuh kita ngerjain yang itu dulu. Sebelum bisa jadi punya perusahaan tuh. Sendiri, jadi kalau bahasa yang nggak bagusnya nggak bisa dibohongin lah gitu. Gitu. Jadi pengalaman bangun usaha yang pertama gitu kan, lah. Ya itu langsung belajar langsung ngadepin ribuan karyawan outsource dengan langsung punya amanah hutang di usia yang cukup belia tanpa pengalaman sebelumnya sebagai seorang karyawan sekalipun gitu kan. Nah, sekarang mulai tahu pola harus ngikutin prosesnya dulu gitu kan, belajar dari bawah terus sampai akhirnya meniti karir. So akhirnya bangun perusahaan sendiri di tahun 2013 bikin lagi perusahaan. 2014 lah gitu ya mulai runningnya. Itu sama teman berdua bikin perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pemeriksaan dan pengujian alat K3. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab gitu ya. Kalau mau menjalin bisnis dengan seseorang tuh traveling lah sama dia gitu. Traveling bareng gitu ya, itu memang benar. Jadi kalau kita lagi bareng berdua tuh ketahuan di jalan tuh. Misalkan ada yang nyiap, kita bisa tahu responnya tuh dia tuh apa responnya.
Oke. Gitu, nguji kesabaran gitu, atau ada yang minta-minta, kita bisa lihat dia responnya gimana gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya bener nih apa yang dikatakan Umar bin Khattab tuh kalau mau menjalin bisnis tuh atau main ke rumahnya gitu ya. Apalagi kalau ibadahnya pun kelihatan ya saat ini ya. Iya, Ini karena lagi sholatnya traveling tuh kita ditahanin kelihatan, kita diam dulu gitu ya. Dia ngajakin sholat nggak nih gitu atau gimana gitu. Nah, nanti kelihatan tuh gitu. Yang repot kalau ngajakin sholat, kita juga yang ngajakin makan, kita yang ngajakin semuanya akhirnya. Atau beres dia. Nah, itu yang nggak bagusnya di situ. Makanya gitu. Makanya kalau apalagi kalau sekarang kan ada klien orang Jepang, orang Korea gitu. Orang Jepang tuh kalau main ke kantor tuh pasti dia datengin, masukin kamar mandinya dulu. Oh gitu ya? Iya. Mereka kalau kamar mandinya nggak bersih, wah udah nggak oke nih. Gitu. Jadi mereka menguji kualitas kliennya dengan datang ke kantor ngeliat kamar mandi. Kamar mandi pasti masukin kamar mandinya dulu. Wow. Nah, tadi saya main ke rumah Ustadz Abus. Oh, kamar mandinya kan keramiknya putih, Oh, bersih. Aduh. Udah keren, bersih wangi. Kayaknya kebalik nih. Podcast Pak Kang Mirdan kalau Cocok. Iya, bisnya kita ngobrol apa lah. Gitu, benar-benar. Ya jadi akhirnya belajar kan kalau orang Korea gitu. Orang Korea kan kalau kita makan bareng gitu. Pokoknya kalau makan bareng sama orang Korea, mereka kan senangnya ikan. Iya. Tapi jangan sampai kita pernah ngebalikin ikan tuh. Iya, yang jadi nggak hoki. Kalau ikan tuh kan ini sisi atasnya kita udah makan tuh dagingnya. Iya. Nah sisi bawahnya kan masih ada dagingnya. Kalau kita kan apalagi orang Sunda lebar istilahnya dibalikin aja gitu bawahnya. Jangan sampai ada tersisa kepalanya pun, kalau cuma matanya doang pun dimakan. Belum kita tulang-tulangnya kita nyotin gitu. Itu yang nikmat, tapi buat mereka nggak hoki katanya. Kalau menjadi bisnis. Keren sih. Tapi bicara di bidang K3 ya, kan nggak jauh-jauh dari ya quality control ya. Kang Mirdan juga akhirnya bisa bangun perusahaan ini kan harus punya helicopter view, which is helicopter view itu teruji ya saat udah merintis sejak awal jadi technician gitu kan. Ya itu yang Kang Mirdan alami masa-masa perjuangan itu gimana tuh? Ada cerita-cerita nggak yang menarik untuk kita dengar nih? Ya dulu waktu outsourcing kan namanya udah nggak bagus sebenarnya. Jadi nama di perusahaan-perusahaan itu kan mereka punya grup-grup HRD, grup-grup OHS gitu. Ya sempat ramai sih. Iya, kan saya pernah di bidang di asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi ya asosiasi ini isinya pengusaha-pengusaha yang di bidang security gitu kan, security services gitu kan. Ya itu rame, tapi untungnya mereka masuk dalam 5 kategori itu kan. Iya gitu. Gitu kan namanya nggak bagus. Akhirnya kan mereka blacklist gitu. Tapi ada beberapa perusahaan gitu yang kenal Mirdan itu secara personal. Sebenarnya personalitinya bagus, makanya dia ada beberapa yang percaya. Jadi perusahaan ini dari awal itu nggak pernah punya marketing. Jadi kita ngehubungin ini Kang Mirdan bangun nih sekarang? Iya, yang bangun juga gitu. Dari mulai Kintar tuh bangun tuh ya gitu, karena personal aja kita ngehubungin gitu ya. Gimana nih masih ada, kita sekarang ada perusahaan jasa K3 gitu di bidang alat mereka. Ada yang ya melihat sebelah mata, tapi ada juga oke kita ketemu gitu. Nah dari situ mulai lagi tuh tumbuh lagi gitu. Dan sekarang ini waktu kita di perusahaan yang lama sama teman, saya tuh nggak bawa duit sepeser pun dari situ. Iya? Nggak bawa duit sepeser. Bawa badan aja berarti? Bawa badan aja. Udahlah pokoknya silahkan aja deh bawa semuanya gitu kayak ini. Nah, akhirnya mulai dari nol, nyari rumah dari mulai ngontrak lagi kantornya itu, sampai rumahnya itu kita beli. Sampai akhirnya kita bangun lagi sekarang udah jadi lantai 3 lagi. Masya Allah. Dalam waktu 3 tahun. Ya 2020 lah awal berintis. Nggak pakai modal nggak. Pokoknya di sana tuh sebenarnya ada lah uang gitu yang harusnya dibagi gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah. Emang jasa tuh bisa tanpa modal sih ya di awal. Cuma modalnya itu kalau menurut saya yang lihat cerita dari Kang Mirdan gitu ya, Kang ya. Itu adalah bagaimana seorang Mirdan itu membangun kapasitas dirinya itu. Value-nya akhirnya tinggi gitu. Artinya bukan perusahaannya lagi orang lihat, tapi ngelihat ke bagaimana you sell yourself gitu. Betul. Ya memang sih sebenarnya kalau bisnis mau maju sebenarnya saya punya ini jadi 3C 1G. Wih apa tuh? Rumus 3C 1G. 3-1G. Pokoknya si pertama komunikasi. Kita tuh communication ya. Bisa komunikasi dengan bagus gitu ya. Kita tuh bisa pinter, bisa cerdas gitu ya, bisa punya banyak ide misalkan. Tapi kalau komunikasinya nggak bagus, nggak akan jadi itu ide. Kepintaran kita itu orang lain tuh nggak akan tahu. Jadi penting zaman sekarang tuh harus bisa komunikasi, harus bisa ngomong gitu. Harus bisa ngomong dan ngomongnya harus ngomong yang baik-baik. Kalau udah di Magnet Rezeki kan ngomongnya disiplin kata ya gitu. Udah bisa ngomongnya udah bagus, dipoles dengan ngomongnya disiplin kata. Orang tuh
ini orang belajar komunikasi di mana gitu. Pasti Energinya orang, enak beda, ya, positif. Beda, kok beda ya gitu. Nah itu sih pertama. Yang kedua komunikasi, yang kedua diferensiasi. Kita tuh harus beda daripada yang lain. Nah kalau diferensiasi, termasuk diferensiasi ada personal branding di situ di dalamnya. Iya. Kalau kita tuh mau nge-branding diri kita tuh seperti apa gitu. Karena kita punya perusahaan, tapi personal brandingnya nggak bagus ya nggak akan jadi. Personal brandingnya bagus, tapi personal branding bisnisnya nggak bagus ya, jadi nggak akan matching juga. Nah ini yang harus personal branding sama bisnis brandingnya harus matching biar sama-sama naik ke atas gitu. Iya sih. Ya biasanya sih linear ya. Antara branding produk atau usaha dengan personalnya foundernya atau siapa yang ngelakuin usahanya. Tim-tim kita di lapangan makanya personal branding tuh harus bagus, harus wangi gitu. Datang ke klien tuh nggak boleh gitu yang nggak wangi gitu, harus klimis gitu. Walaupun kita orang teknik ngerjainnya dengan chemical gitu yang nggak baunya tuh nggak enak, tapi diri kita tuh harus wangi gitu, harus di-refresh. Yang bau-bau teknik, bau pabrik, bau oli aja harus performanya. Harus. Jangan sampai orang tuh nggak mau dekat sama kita. Gitu. Oke. Komunikasi, diferensiasi. CD itu udah. Tiga. C-nya satu lagi saya nggak ingat. Mau buka kamus dulu boleh. Tapi diferensiasi, komunikasi, diferensiasi, sama satu lagi apa ya, nggak ingat C-nya. Tapi yang G-nya teknologi. Oh, G-nya teknologi. G teknologi. Zaman sekarang kalau nggak paham. Bentar, saya bingung nih. Belum clear tadi kan. C 3C, C-nya SI. Komunikasi. C belakangnya maksudnya. Bukan C, bukan. C dari komunikasi, diferensiasi gitu kan. Gitu. Dan C yang selanjutnya PR ya. PR benar. Yang G-nya terakhir teknologi. Nanti biar diundang lagi di sini. Oh iya, boleh. Dijalankan. Tapi itu untuk dalam rangka untuk apa rumus tadi? Ya kalau mau berhasil dalam bisnis zaman sekarang harus gitu. Kalau sekarang bisnis nggak ngerti teknologi ya ke laut gitu jadinya. Orang di Tanah Abang gitu di mana teriak-teriak sama itu, tapi kalau sebenarnya kalau mereka paham teknologi ya kenapa nggak mereka ikut juga, offline iya, online iya gitu, tapi kan dengan teknologi gitu. Akhirnya nggak nyalahin pemerintah gitu, nggak ada sangkut pautnya bisnis sama pemerintah walaupun kebijakannya mereka iya, tapi kalau kita menjalani bisnisnya dengan serius, apapun kebijakan yang pemerintah keluarkan ya bisnis mah jalan aja. Aja lah, bisa ada table gitu kan? Iya, yakin kok yang ngasih rezekinya kan Allah bukan pemerintah. Jadi siapapun presidennya oke lah. Oke. Nah itu sampai hingga akhirnya Kang Mirdan kenal ilmu magnet rezeki, ya lalu usaha akhirnya jalan. Ya, usaha tuh sebenarnya kalau orang lain masuk ke magnet rezeki itu kan banyaknya dengan persoalan keuangan gitu ya. Kalau saya ada kehampaan dalam hidup gitu. Kok enak jalan-jalan terus, main terus gitu, tapi dalam diri ini menemukan ada yang kosong, ada yang kurang apa nih gitu, yang kurangnya gitu. Padahal sholat iya gitu, ngapain iya gitu, istighfar iya. Makanya di situ mencari gitu. Ingat lagi sama Pak Nas gitu 2016 tuh makanya masuk lagi ke magnet rezeki. Buka lagi telegramnya tuh udah ada telegram ya. Panas gitu, buka lagi dengerin lagi. Oh iya, akhirnya ada Safari Ramadan di Karawang ikut di Karawang. Makanya waktu itu ada acara mau bikin seminar, padahal sih itu bukan CTMR, bukan apa gitu ya. Cuman ada Bu Siti Duriah di situ waktu itu CTMR-nya. Nawarin mau siapa ya yang kira-kira bisa jadi ketuanya? Saya aja gitu bilang, ini bagus itu. Yang waktu itu yang datang Dr. Chris, yang isi itu Bu Dia sama Ustadz Abus kebetulan. Di situ pertemuan pertama kali itu sama Ustadz Abus di Karawang. Karawang ya. Gitu. Nah, itu karena ya istighfar juga sering, makanya istighfar sering. Nah, apa sih sebenarnya yang akhirnya pas udah tahu ini magnet rezeki, camp pertama camp 28 hakikat istighfar tuh Panas ceritain, saya salah, saya siap belajar, saya salah ampuni saya siap belajar gitu ya. Nah, itu tuh 40 hari itu benar-benar diganti istighfarnya jadi saya salah, saya siap belajar, praktekin betul itu. Praktekin benar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya itu gitu. Karena memang istighfarnya waktu itu hampa. Ngambang aja astagfirullahaladzim ya gitu aja gitu ngambang. Tapi sekarang kita ngomong astagfirullahaladzim, ingatnya di kepalanya saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Jadi menurunkan garis kebenaran 40 hari dengan praktek saya salah, ampuni saya siap belajar. Iya. Kalau sholat berjamaah tuh orang udah ngelihat aja tuh ngapain ini orang aliran sesat yang mana lagi gitu nih yang ada. Tapi itu works. Iya.
Itu works bener itu karena kita jadi lebih memaknai hakikat istighfar itu nggak lewat gitu aja istighfar tuh. Jadi sekarang akhirnya nggak usah ngitung istighfar 100 kali berapa kali gitu ya. Akhirnya sedikit pun gitu kita punya maknanya langsung hanyut tuh rilis gitu ya apa yang ada di diri kita gitu. Oke. Kalau sholat tobat tuh sekarang ngejalaninnya karena ya setahun inilah gitu ya. Kalau dulu dengan istighfar aja alhamdulillah gitu. Kita langsung istighfar astagfirullahaladzim gitu. Langsung gitu rilis lagi. Oke. Karena dulu kan jadi istilahnya karena senangnya ke cewek. Jadi ada satu momen di ganteng gini juga tetap aja pernah ditolak sama cewek. Oh jadi ada pembalasan nih ceritanya. Pernah berburu ke Garut, gitu ada namanya Pantai Santolo, terus ada gua. Nah, guanya namanya Gua Sayang Helang. Jadi ceritanya kita datang ke situ, ngilmu lagi, itu benar-benar masuk ke laut, itu banyak orangnya. Orang lain tuh diikat. Diikat pakai tambang jam 12 malam itu. Jam 12 malam kita masuk ke air, orang lain diikat, saya tuh enggak. Ada berdua sama almarhum, dia udah meninggal, sekarang berdua nggak diikat. Saya ngomong, kita nggak diikat nggak apa-apa ini. Tenang we cenah. Pokoknya masuk aja. Itu air segini, padahal kalau kita pikir itu kalau ke bawah ombak gitu, ombaknya gede gitu. Lewat. Udah kemana udah lewat. Habis mandi, masuk guha, zikir di situ. Di gua itu sampai pagi, sholat subuhnya tapi enggak. Yang sesat yang ini. Nah, justru itu. Kalau tadi terapi istighfar biar dapat feel-nya. Ya itu sebelumnya, karena sebelumnya itu cerita bagi masa muda kan. Iya sih. Jadi masa-masa itulah ya mencari jati diri ya. Mencari jati diri. Tapi ya gitu-gitu. Tapi akhirnya punya teman waktu kuliah itu namanya Tubagus Sudrajat. Orang Banten. Nah, dia pesantren di Ciomas. Akhirnya disitulah belajar lagi ilmu agama lagi. Pesantren. Ya. Jadi dari situ terkuak ya dosa-dosa untuk diistighfari gitu ya. Makanya banyak dosa nih kayaknya makanya. Akhirnya Pak Midan dengan berbekal itu jalanin usaha gimana? Nah dari situ kan akhirnya jadi santai, apalagi kita dibekelin lagi sama ilmu magnet rezeki ya. Jadi akhirnya menerima kenyataan realita yang nggak enak dalam hidup tuh jadi santai aja gitu. Termasuk hiruk pikuk dunia usaha ya? Ya dunia usaha. Jadi misalkan ada klien diambil orang ya santai aja, belum rezekinya tenang. Gitu. Jadi seru deh. Aman lah pokoknya Kak, teman-teman di kantor juga tenang aja, pokoknya ada aja rezekinya. Jadi jangan ini. Pokoknya kita terus ikhtiar aja deh gitu. Oke. Terus memperbaiki diri. Nah, kalau bicara bisnis di bidang jasa nih. Kan ini bisnis tentang trust ya, sekali lagi tentang trust, kepercayaan gitu. Which is kalau orang akan menghubungi kita lagi atau bahkan dia menjadi referral kita. Auto loh, our customer is our reseller. Itu prinsip biasa dalam usaha, wabil khusus dalam bidang jasa. Karena kalau trust ini tercoreng dikit aja, dia akan ngomong juga yang nggak bagus ke orang lain. Nah, itu Kang Midan, saya ngobrol tadi dengar katanya sampai sekarang marketingnya jalan aja, cuman nggak pakai marketing yang gimana-gimana. Itu bener adanya? Bener, nggak ada marketing khusus. Pokoknya marketingnya senyum aja, senyum aja dulu awal gitu. Dulu kan diajarin Mas Surah. Itu karena tebar pesona kan? Enggak. Mas Surah kan ngajarin senyum kanan kirinya, senyum gitu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm 7 menit. Kita praktekin itu, ketemu orang gitu ya. Kadang-kadang dia tadinya nggak senang karena pengalaman dulunya Mirdan tuh kayak gimana gitu. Yang sampai tahu pengalaman dulu. Sampai akhirnya pun klik lagi. Karena ketemu kita senyum dulu, ngapain dulu, ngobrol dulu. Akhirnya ya klik lagi alhamdulillah. Dan itu jadinya dari mulut ke mulut tuh kepercayaan. Sampai saat ini nggak ada marketing. Mungkin dari istighfar yang mengaku saya salah, ampun saya siap belajar itu akhirnya kayak jadi alarm ya. Dunia usaha kan orang biasanya nggak mau masuk dalam dunia usaha, apalagi yang masuk ke pemerintah atau itu kan karena abu-abunya kan. Betul. Akhirnya alarmnya tuh kehati-hatian sama dosanya itu mungkin semakin kuat. Ada ngerasa gitu nggak sih Kang Midan sekarang? Iya, ngerasa gitu. Karena ya ini si uang ini kita kasih ke teman-teman di kantor gitu ya, mereka bawa ke keluarganya kan. Akhirnya kita bisa jadi wasilah yang nggak bagus juga kalau kita dapetin tendernya awalnya nggak bagus gitu. Karena ini benihnya itu harus bagus dulu nih gitu. Yang dibawa ke rumah tuh harus bagus gitu. Akhirnya kalau nggak yakin bagus, akhirnya saya jadi punya rasa bersalah gitu sama mereka ngasih yang nggak bagus gitu ininya. Jadi harus benar-benar difilter deh gini harus ini benar-benar clear. Pokoknya nggak ada ini itu, nggak ada apa-apa. Pokoknya kita ini. Wow. Jadi bisa dinikmati bareng-bareng. Jadi amalan usahanya seorang Mirdan nih lebih ke menurunkan garis kebenaran
Iya harus. Istighfarnya udah unlimited dan iya. ngerasa udah saya salah, ampun saya siap belajar. Legowo akhirnya ya. Iya akhirnya sih gitu, karena kemarin aja ngebangun kantor nih, kan ditinggal sama yang ininya, ditinggal beliau ke luar negeri, alasannya sekolah tapi nggak bilang gitu. Nah si yang kerja yang nggak tahu mau ngerjain apa, karena gambar nggak ada, ini nggak ada katanya. Akhirnya ya gitu, nurunin garis kebenaran, akhirnya ketemu aja solusinya, dan sampai sekarang selesai alhamdulillah. Di bulan September 2023 selesai itu kantor kita. Punya gedung sendiri. Punya gedung sendiri. Gedung ajaib itu ya. Ajaib. Tapi kita belum syukuran ya. Iya. Bercanda. Ya itulah jalan keajaibannya Kang Mirdan gitu kan. Untuk teman-teman yang akan memulai di bidang jasa, apa advice-nya dari Kang Mirdan? Pokoknya kalau mau jasa itu pertama kali harus dibangun tuh personal brandingnya dulu. Kita harus bagus jasa itu ya. Mau nggak mau orang tuh bangun dulu kepercayaan orang lain terhadap kita. Tuh. Dari situ baru mulai kita mau bikin usaha apapun, kalau orang lain udah percaya sama kita gitu ya jalan insya Allah. Cari aja kita ya. Iya, personal brandingnya harus bagus dulu nih, harus dulu. Ya. Itu apapun sih ya. Ya tadi jasa konsultasi, jasa training, jasa apa catering, ini jasa apa? K3 gitu kan. Ya apapun yang bergerak di bidang jasa, personal branding itu penting, which is itu harus memerlukan penjagaan trust, kepercayaan orang. Betul. Good job. Kang Mirdan, setelah kenal ilmu market rizki, mempraktekkan tadi satu jurusnya udah dahsyat luar biasa ya. Kebangun tuh gedung gitu kan. Solusi ada. Ada lagi nggak hal yang menarik pencapaiannya Kang Mirdan akhirnya mempraktekin ilmu market rizki itu untuk diri sendiri dulu, akhirnya kan energinya nular ke teman-teman yang ada di stakeholder di perusahaan gitu kan. Ketenangan batin sih dan lebih dekat sama keluarga. Sekarang tiap hari kayaknya hampir tiap itu yang hari. mahal ya? Mahal. Hampir dulu tuh zamannya jaya-jayanya masih muda. Ibu tuh sampai nelponin gitu mama tuh, "Di mana?" sini. "Kapan pulang?" gitu. Apalagi lagi kuliah itu jarang banget pulang dan jarang banget nelpon. Kalau nelpon ke rumah tuh nanyain duit. Uang habis baru deh gitu nelpon, karena senangnya main. Tapi sekarang ingat terus sama keluarga gitu, sama bapak gitu, sama mama. Hampir tiap hari datengin lah ke sana ke rumah. Dengan lihat muka mereka aja akhirnya jadi ini hati jadi terobati lagi nih. Pokoknya dapat yang nggak menyenangkan gitu ya, akhirnya pulang ke rumah padahal nggak ngapa-ngapain, asal ketemu cium tangan duduk aja gitu. Tapi alhamdulillah itu tenang lagi. Orang lihat sebagai Kang Mirdan atau siapapun di sini pelaku usaha gitu kan, kalau karyawan masih ada office hour kan, 9-5 biasanya gitu kan, yang lembur pun ada transaksional di situ, lembur dan sebagainya. Tapi bagi seorang usahawan itu kan nggak kenal waktu biasanya, pagi siang sore mikirin, apalagi kalau ada tagihan-tagihan dan sebagainya. Tapi ternyata kita jauh-jauh kan nyari ke sana ya. Bagaimana solusi itu gitu kan. Ternyata saat kita kembali ya, saat kita kembali ke keluarga, mempunyai waktu yang sangat quality time dengan keluarga, di situ ada obat, happiness terjadi, dan happiness is power. Ternyata itu melahirkan kekuatan. Market rizki emang ngajarin kayak gitu kan? Iya memang ketika tangki cintanya di keluarga udah penuh, ini kita akan dipenuhi oleh tangki cinta sama Allah tuh. Masya Allah. Gitu yang saya rasain sih gitu. Karena dulu jauh nggak ini dari keluarga, apalagi sama bapak nggak deket kan. Kalau sama bapak tuh nggak deket, malah sama bapak tuh sempat kesel atau gimana gitu karena karena bapak kan tugasnya kemana gitu ya. Jadi sempat nggak deket. Tapi sekarang ya kangen terus rasanya sama rumah, sama istri juga, udah ke rumah baru ke istri gitu. Istri. Pantesan saya ngeliat live in harmony banget ini. Kayak Mirdan tuh kayak ngeliat lagi kerja, saya nggak pernah ngeliat Kang Mirdan tuh lagi bisnis kerja apalagi. Iya karena kerjanya juga kaosan gini aja. Karena teman-teman juga kalau misalkan itu di kantor ya pakai kaos aja, pakai celana jeans gitu nggak. Pokoknya karena yang saya rasain tuh kalau udah alasannya kenapa nggak mau jadi PNS. Bapak tuh pengennya kita tuh jadi PNS gitu. Nah alasannya gitu Kang, mau pakai seragam. Waktu di pernah mau berantem sama atasan karena nggak pakai seragam. Pernah mau jadi berantem sama atasan, duel lah gitu. Emang jiwanya ya. Iya karena emang kerjaan, yang penting kan kerjaan selesai. Kita prinsipnya kerjaan selesai, udahlah pokoknya disiplin waktu gitu. Kalau cuma seragam doang makan, kita kan kerja kalau malam gitu. Karena itu sip-sipan setelah dulu di
karena kita ngejagain data ya, termasuk data-data rahasianya punya pemerintah gitu. Transaksi-transaksi gitu yang gitu-gitu kan harus tetap dijagain. Kalau malam kan pikirnya bebas aja gitu, malam kok nggak ada ini. Iya sih. Ya, well done. Sekarang Medan sekarang adalah Medan magnet rezeki gitu kan. Yang work in harmony, ya live in harmony gitu kan. Ada kata-kata bagus yang saya lihat di stiker salah satu mobil ya pas berada di komplek rumah itu. Life one, live it. Gitu. Saya pikir-pikir, life one, live it. Itu kan artinya dalam banget sebenarnya. Hidup cuman sekali kita cuman tahu gitu. Maka hidupkanlah gitu. Maka hidupkanlah itu gitu kan. Nah, Kang Midan saya bisa mengambil sebuah inspirasi gitu dari sekian banyak pencarian keluar gitu kan. Main terus mungkin memulai usaha gedebak-gedebuk kesana sini segala macamnya, nyari solusi kesana kemari ya gitu. Ternyata obatnya lagi-lagi dengan sering-sering datengin keluarga. Iya. Ketemu orang tua, ketemu istri, apa yang membuat mereka bahagia gitu kan. Kita larut dalam kebahagiaannya. Itu keren banget sih. Saran saya bagi teman-teman semua yang di Jalan Keajaiban ini, saat nggak tahu harus kemana, mencari solusi, rezeki, dan peluang-peluang, mulailah dari datang ke orang tuamu, temui mereka, salim pada mereka. Temui istri dan anak-anakmu, jika mereka ngajak main kamu, layanilah ya. Ya, betul. Ternyata miracle happen. Keren banget Kang Midan. Luar biasa. Kita doain ya, semoga keluarganya, usahanya makin berkah. Kopi nggak turun-turun? Oh iya ya. Yang tunggu-tunggu tuh kopi sebenarnya di sini. Kopi makannya nggak keluar-keluar nih. Iya, cerita mah gampang, yang penting mah kopi. Kalau gitu kopi ajaib dulu lah. Iya, kopi ajaib dulu. Lanjut kopi. Lah kita gas dulu nih kopi. Keajaiban. Terpesona gitu. Terpesona. Alhamdulillah. Keren ternyata bener. Bikin melek. Semangat lagi kita nih. Kopi keajaiban. Okay. Biasanya kalau udah kasih begini nih, Kang Midan, dari tadi akhirnya the secret rahasia yang kelihatan sederhana tapi ternyata tidak mudah dilakukan oleh banyak pengusaha di luar sana gitu kan. Ya, nah itu adalah sering-sering mengunjungi, kalau masih bisa dikunjungi, kunjungi. Kalau nggak bisa minimal telepon, video call kan gitu ya. Betul. Untuk akhirnya dapat obat, tenang hati, ya kalau udah ketenangan hati, rezeki datang. Karena rezeki senang sama hati yang tenang kan gitu kan. Yeah. Pasti dari situ ada pencapaian-pencapaian keren Don bagi Kang Midan di perusahaannya mungkin. Ya alhamdulillah. Apa aja tuh? Sebenarnya perusahaan otomotif terbesar di Indonesia itu sekarang jadi klien kita. Masya Allah. Boleh spill nilai proyeknya berapa? Kalau merek bisa disebut ya merek. Sensor, oh di sensor ya gitu. Ya kayak motor itu sama kita terus. Perusahaan remeh-temeh untuk mempercayakan ke perusahaan Kang Midan dong. Juga perusahaan kita. Mereka ngelihatnya waktu kita karena sebelum kita kerjasama mereka kan datang ke rumah, ke kantor kita gitu ya, datang lihat kantor kita. Mereka tanya ini punya sendiri atau ngontrak. Oke. Jadi mau jawab bohong gimana? Ya padanya ya padanya aja ini ngontrak kok, nanti dia bisa jadi cross check ke yang lain. Tapi ya kita balik lagi, mereka kenal personal branding gitu ya, itu kekuatan personal branding, mereka kenal kita gitu. Auranya aura yang nggak akan ngebohong nih kayaknya. Aura-auranya aura orang bener, itu bener tuh orang-orang mereka itu datang gitu, kok bener gitu ya udah. Ada sesuatu yang lain. Nah, sesuatu itu sebenarnya saya cari tuh ke kiai, datang kemana, dan jawabannya mereka sama, suruh datang dulu ke orang tua kok. Wow. Tetap ketika datang ke orang tua minta ridhonya mereka, ya udah jalan kok, ini bisnis mau ini juga. Jadi alhamdulillah banyak pencapaian. Masya Allah. Dan dengan perusahaan-perusahaan besar itu kita kontraknya per setahun langsung. Jarang gitu. Merdu sekali. Iya, jadi kita setahun ke depan misalnya nih 2024. Berapa digit itu sekali kontrak per tahun tuh? Ongkang-ongkang kaki aja gitu udah, ongkang-ongkang kaki. Buat gaji karyawan minimal ada. Aman lah setahun itu. Karena udah tinggal kita cari buat yang lainnya gitu. Mau bikin apa lagi. Insya Allah sih nanti tahun ini sih targetnya mau bikin perusahaan lagi. Wow. Targetnya gitu. Kopi cocok? Cocok, ini udah aman. Kamar mandi saya tadi cocok? Pas bersih itu. Pas bersih. Oke. Masya Allah. Jadi kembali kepada orang tua. Ya. Saya nggak nyangka juga sih, Kang Midan yang tadi profiling mudanya begajulan gitu kan, ya
main hobinya, hidupan malam apa segala macam gitu kan. Ya sampai di titik di mana ya mau merunduk menurunkan ego ya kan. Terus nemuin orang tua ya seperti halnya Mirdan kecil lagi kan. Itu kan gak mudah nurunin ego, kita yang biasa udah ngerasa udah jadi orang remaja gitu kan, apalagi udah punya anak istri, malu kadang-kala. Ini Kang Mirdan hampir tiap hari kesana karena apalagi kalau misalkan sama mama tuh udah didoain dielus rambut, udah aman. Ya Allah, Mama minta doa di itu, udah itu paling keren itu. Pokoknya lautanku seberangi, gunung kan ku daki gitu ya. Pokoknya kalau udah gitu, udah bismillah aja, aman berarti ini bisnis nih gitu. Kalau udah gitu. So kan doain ke mama ya sing sukses gitu. Padahal kita nggak pernah ngasih apa-apa ke orang tua itu. Orang tua tuh kita datang ke rumahnya aja mereka udah seneng gitu kayaknya. Gitu. Datangi orang tuamu, keajaiban kan datang di perusahaanmu. Oh iya gitu. Banget Kang Mirdan. Iya. Dan buat kaum jet ini nih yang saya kadang-kadang nggak seneng gitu kalau ngomong sama orang tua itu kadang-kadang nggak ada sopan santunnya gitu. Padahal itu tuh orang tua. Gitu. Mereka ngandung gitu, ibu kita tuh ngandung kita tuh 9 bulan tuh mereka tuh tidurnya nggak nyenyak, makannya nggak enak gitu ya. Tapi kita udah lahir lu masa makannya begini gitu ya. Hello work life gitu. balance. Jadi kadang-kadang suka ya. Mudah-mudahan lah nanti Magnet Rezeki kan mau nyasar kaum muda nih ya gitu. Kita yang mau launching Youth Miracle Movement, gerakan anak muda yang mudah-mudahan nih ya, di sini nih. Ya, kalau masuk ya. Masih milenial walaupun yang pojok ya. Kalau yang sono kolonial masih bisa. Iya. Ya emang selain kaderisasi kita pengen persembahin Magnet Rezeki untuk ya kita nanam untuk siapa setelah kita kan, karena ilmu bagus. Sayang banget kalau anak muda nggak bisa adapting ilmu ini ya dengan gaya mereka, dengan dunia mereka gitu. Bener ya, bangsa ini bangsa yang besar gitu, dan yang mau mereka yang mau dipakai ini bangsa ini yang mau pakai itu ya mereka gitu. Kalau kita udah deket usianya gitu. Ya mau dibawa kemana bangsa ini gitu ya. Karena cita-cita saya jadi presiden. Nah itu yang mau saya gali. Kenapa Kang Mirdan kok serius banget pengen jadi presiden gitu? Itu bukan lawakan kan? Emang dream kan? Enggak, emang cita-cita dulu cita-cita jadi TNI. Oke. Tapi kan di Magnet Rezeki nothing impossible, presiden sekalian gitu. Kan belum kenal Magnet Rezeki. Iya sih. Akhirnya kan cuma bagi Gen Z kayak model-model presiden kayak gini lebih disukain ya. Dibandingin pakai jas. Patah tangan kan, jadi udah nggak bisa, kata bapak nggak bisa kalau jadi patah tangan gitu, nggak bisa jadi TNI, ya ganti jadi presiden. Karena nama Hardiansah itu kata orang tua yang nemuin di Garut itu hari kemerdekaan yang sah. Oh, hari kemerdekaan yang sah. 14 Agustus itu di Garut udah merdeka. Oke. Tahun 45 itu udah nggak ada Belanda, udah nggak ada Jepang, udah merdeka. Mereka udah bisa ngibarin bendera Garut merdeka duluan lah itu. Iya, baru 17 Indonesia. Jadi hari kemerdekaan yang sah tuh itu akhirnya. Akhirnya ya harus jadi presiden ini. Mirdan Hardiansah. Hardiansah tuh hari kemerdekaan yang sah. Kalau Mirdannya apa? Mirdannya nggak paham. Dikira merdeka apa gitu kan. Tapi emang cita-cita jadi presiden. Kadang-kadang suka sedih gitu ngelihat generasi muda zaman sekarang gitu ya, dengan ya gitu di jalan ngapain gitu ya, apalagi yang tawuran dan lain-lain. Jadi di bangsa ini sayang banget ini. Tapi seru nih. Sebagai orang yang background ada di Human Source gitu kan, di K3 jasa konsultasi yang berhubungan langsung dengan keselamatan, kesehatan, kerja dan seterusnya. Kalau seorang Mirdan diusung jadi presiden, apa yang ingin Mirdan lakukan untuk Indonesia? Nah, lagi ramai nih kita kan. Lagi ramai presiden nih, caleg nih. Mendingan satu orang ini kita tanya. Iya benar. Kalau dulu lagi zaman belum Magnet Rezeki, cita-citanya masyarakat tuh harus kasih duit ke saya. Oh gitu. Iya, jangan saya yang ngasih duit ke mereka buat nyolok saya, buat nyoblos gitu. Jangan. Wah. Ini materi-materi jurang nih. Iya. Ya nggak apa-apa deh. Lah kita ini ngurusin bangsa dan negara ini 24 jam. Oke. Ngapain juga kita ngeluarin duit? Harusnya rakyat yang ngeluarin duit buat presiden. Oke. Timbal baliknya presiden akan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Gitu. Saya lama jadi tim ses lah. Kapan mau nyalek? Nyalek nyapres. Aduh. Ya jadinya kalau
misalkan kita ngeluarin duit buat jadi presiden, akhirnya kan yang dipikirin balik modal. Oke. Tapi mendingan kita ngomong aja, saya nggak punya modal, silahkan yang mau nyumbang silahkan gitu. Karena saya butuh mobil yang enak buat pergi ke Papua misalkan. Oke. Atau mau ke Kalimantan kan masa mobilnya nggak bagus gitu. Saya kan presiden. Yang dipikirin itu jutaan orang rakyat Indonesia. Oke. Kalau mau makmur ya berarti saya juga harus makmur dulu gitu. Biar enak mikirnya gitu. Tapi kan kalau di Mandiri juga enggak, kita kan gimana caranya memuliakan orang lain dulu gitu, membahagiakan orang lain dulu. Gitu. Iya. Jadi motivasinya itu pengen jadi presiden. Iya, motivasinya Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi gitu ya, kaya banget gitu ya. Apapun ada gitu ya, sampai tongkat aja bisa jadi pohon gitu ya, mau jadi tanaman gimana enggak, di luar orang lain tuh enggak ada yang kayak gitu. Terus pengen membuat mereka berdaya semua. Iya. Itu mimpi siang bolong atau gimana? Enggak, karena gini. Kalau lihat kita di Karawang kan mainnya dulu di sourcing itu kan berhubungan dengan sumber daya manusia ya. Oke. Nah, saya itu nyari orang Karawang yang bisa dipakai itu nggak mudah. Sumber daya alam, sumber daya manusianya nggak pas masuk ke industri yang diinginkan gitu. Akhirnya kita nyarinya keluar. Nah, saya sempat mikir ini orang Karawang dengan kemajuan Karawang seperti ini sekarang. Industri kan di kawasan industri sekarang. Mallnya terbesar se-Asia. Betul. Aja udah ada 2 tuh di sana di Karawang gitu ya. Nah, yang saya pikirkan ini Karawang lama-lama bisa jadi Jakarta nih. Orang Betawinya nggak ada. Cuman bilangnya itu tuh dulu tanah saya tuh, tanah engkong saya. Ya dulu, sekarang kan bukan punya orang Cina misalnya gitu atau punya orang lain gitu ya. Nah, Karawang tuh sepertinya akan seperti itu gitu. Makanya ada teman-teman sekarang yang lagi dewan kita dorong, udah silakan mau jadi dewan gitu, tapi titip nih orang Karawang, SDM-nya kita tingkatin lagi gitu ya. Udah gitu lahan-lahannya please lah jangan dijual, kita bikin kerjasama aja gitu dengan hotel, kerjasama, saya punya lahan, mereka punya uang, mereka bangun. Jadi si yang punya tanah itu, yang punya sawah itu masih punya kepemilikan di hotel itu atau di mall itu gitu. Kenapa nggak dibikin seperti itu gitu, jangan mereka jual. Karena kalau mereka jual, mereka lari ke dunia industri nggak masuk, mau bercocok tanam lagi tanahnya udah nggak ada, akhirnya mereka mau nggak mau keluar dari Karawang gitu. Ya ini sisi kecil di Karawang aja gitu. Iya. Belum kita ngomongin Indonesia atau kita luasin. Jadi gitu. cerminnya sekarang Karawang nih, gitu kan? Ya karena kan tinggalnya di Tinggal Karawang di situ. dan kita ngalamin tuh betapa nggak mudahnya cari orang Karawang asli yang bisa diterima di industri. Orangnya banyak, ya pengangguran di sana banyak, cuman industrinya yang mereka inginkan itu SDM-nya nggak ada gitu. Gitu. Makanya di pejabat-pejabat di sana juga kebanyakan dari luar, orang-orang yang bukan asli Karawang. Iya. Jadi yang diusung gagasannya menjadi tuan di negeri sendiri atau menjadi tuan di negeri orang atau gimana? Ya menjadi tuan di negeri sendiri dong, harus pasti. Ya, sudah jadi tuan negeri orang keren juga, ya kan? Iya, tapi negeri sendirinya akhirnya dipakai sama orang lain. Ya kan kita bener. ekspansi usaha ke luar negeri kan, ekspor impor gitu. Tapi kalau nggak dikelola tanah sendiri tadi kan, sumber daya alam, sumber daya manusianya, ya orang-orang pinternya juga pada pergi ke luar negeri. Bener. Iya nggak sih? Makanya lah nanti kayaknya suatu saat sih LOP-nya ada yang ngusung jadi presiden. Oh iya, ya kita usung kan ya. Ini lagi diuji nih Kang Mirdan. Karena Market Rizky bisa aja ngusung Kang Mirdan kan. Iya betul. Tapi Kang Mirdan terakhir pesan ya bagi pemimpin kita atau calon-calon pemimpin nih yang nanti akan menduduki kursi legislatif, ya termasuk eksekutif, ya somehow kita sekarang lagi menghadapi pesta demokrasi ya di Februari nanti ya, untuk kita memilih seorang pemimpin ya. Entah 1, 2, 3 semua pasti akan ada pertanggungjawabannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apa yang ingin Kang Mirdan sampaikan sebagai orang yang sangat peduli dengan Indonesia? Gimana nggak peduli? Cita-cita mau jadi presiden loh ini. Keren kan? Nah, sekarang kita pengen denger nih advice-nya ya dari seorang Mirdan. Silahkan. Mirdan Hardiansyah. Hardi, kemerdekaan yang sah. Oke. Ya siapapun yang jadi, kita kan pasti itu udah ada garisnya ya, udah ada takdirnya. Tapi siapapun yang jadi jangan sampai nggak ingat sama yang pilihnya gitu. Kita tuh nanti milih itu di hari kasih sayang lah buat orang lain lah. Tapi mereka tuh mungkin kalau buat kaum Z itu kan mau datang ke TPS tuh kayaknya butuh ekstra tenaga banget gitu. Sarapannya kudu 2 kali nambah. Karena pura-pura bahagia pas nyoblos itu nggak
butuh banyak tenaga tuh. Iya. Nggak bisa selfie lagi di dalam kan? Iya, nggak bisa karena mereka kan identitasnya tuh harus diposting di sosmed semuanya. Itu pas hari kasih sayang tuh harinya mereka gitu. Ketika pemimpin yang jadi dan yang milihnya semuanya kaum-kaum yang muda gitu kebanyakan, lihat mereka perjuangan mereka gitu. Jadi pemimpin tuh harus pikirin tuh anak-anak muda tuh gimana perjuangannya milih yang jadi presiden nanti itu gitu. Jadi jangan sampai lupakan mereka lah gitu. Karena generasi ini kalau mikirin yang tua-tua ya boleh lah, tapi yang muda ini kan harus pikirin masa depannya. Betul. Karena penerus negeri ini, bangsa ini anak muda. Yang muda makanya kasihan anak muda ini. Sebenarnya anak muda ini butuh kasih sayang pemimpinnya, kasih sayang orang tuanya gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia ini, yang muda-muda ini kurang dikasih panggung sama pemerintah. Nah, itu makanya siapapun yang jadi pikirinlah anak muda gitu. Pikirinlah anak muda karena mereka yang akan menyambung tongkat estafet kepemimpinan di masa depan. Masya Allah. Makasih Kang Mirdan. Sama-sama Ustadz, alhamdulillah ini udah diundang di Jalan kampanyenya. Hardiansa, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nanti kalaupun jadi ini bisa dilihat kan. Oh iya. Jejak rekam digital. Bisa. Iya benar. Oke, kalau gitu kita gini dulu. Siap. Coblos, saya Abu Salalimi dan saya Mirdan Hardiansa. Subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.